Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita ditugaskan sebagai kelompok 1. Kita sudah dibagi dalam kelompok 1 untuk modul 6 ini. Kita terdiri dari 5 orang. Nah, hari ini kita akan membahas permasalahan terkait dengan modul 6.6 yang mungkin nanti akan kita upload juga di 6.5 seperti itu. Jadi kalau untuk yang sementara saya buat ini materinya silogisme hipotesis. Jadi silogisme hipotesis ini kalau untuk analisisnya mohon maaf Bapak Ibu, saya punya laptop ini ini soal yang coba saya ambil. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada soal yang saya coba download tadi di Google. Mungkin apakah disetujui atau nanti akan diganti, tergantung nanti. Yang pertama, perhatikan premis-premis berikut. Premis 1, jika saya giat belajar maka saya akan meraih juara. Premis yang kedua, jika saya bisa meraih juara maka saya boleh ikut bertanding. Nah, jadi dari premis 1 premis 2 ini terdiri nanti ada P-nya, ada Q dan ada R-nya. Yang ditanya ingkaran dari kesimpulan kedua premis tersebut adalah. Jadi untuk sementara ini soalnya. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Jadi ini bentuknya silogisme. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Itu jadi aku nanya nih Pak ya, itu P maka Q maka R berarti itu Pak ya? Iya, dia bentuknya itu begini. Bentuknya nanti seperti ini. Nah ini. P maka Q maka R. Iya. Ya. Ingkarannya ditanya. Kalau saya biasanya menerangkan anak seperti ini, saya suruh mencoret kata yang sama. Itu kamu jawabannya. Jadi jika saya rajin belajar maka saya meraih juara. Jika saya bisa meraih juara maka saya boleh bergabung. Jadi jawabannya, jika saya giat belajar maka saya boleh ikut bertanding. Begitu Pak Dian. Tapi itu ingkarannya, tapi ingkarannya ditanya ingkarannya. Yang ditanyakan adalah ingkaran dari kesimpulannya. Sudah betul tadi itu dari kesimpulan di sini. Iya. Tinggal dibuat ingkarannya saja ya. Tinggal dibuat ingkarannya. Kalau pembahasannya begini. Kalau pembahasannya begini. Tadi kan sudah betul itu. Jika giat belajar maka dia boleh ikut bertanding. Boleh ikut bertanding. Yang jadi masalahnya kan yang ditanya itu ingkarannya. Artinya anak itu dibawa untuk berpikir lagi. Kan ketemu ini, tapi kan yang ditanya ingkarannya. Nah, ingkaran dari P jika R. Nah, ini yang proses perubahannya ini yang saya belum mengerti. Kira-kira ada yang tabel lagi berarti.
Kira-kira ada yang dari Bapak Ibu mungkin yang bisa menjelaskan ini? Karena terus terang saya selama ini tidak pernah lagi mengajar ini. Mungkin Itu yang kalau di dari buku sudah SMA, ada rumusnya ya Pak. ya. Memang Nah, Di sudah ada buku sudah ada tabelnya kan? rumusnya. kalau Oh, ada iya. kalau Jadi kalau ada rumusnya kan ya kalau ada rumusnya ini Bu, berarti kita maksudnya disampaikan nanti materinya itu apa? Kalau ini kan itu silogisme, toh. uh, Kalau ini nanti berarti dari kesimpulan itu kan kesimpulannya ya ini. termasuknya implikasi ya. Iya, silogisme. Ya, dia implikasi. Ya, itu kan nanti implikasi. Berarti nanti jawaban lingkaran dari implikasi yaitu rumusnya adalah P dan lingkaran P ya. Lingkaran R. Iya. Memang ada di buku sih, Pak. Iya. Maksudnya materinya ini untuk lingkaran ini apa ya? Oh, Maksudnya dasarnya kita ini ambilnya materi dari mana? Seperti itu. Kalau yang di bawah ini kan nanti tinggal menyesuaikan ini. Yang ini juga belum saya rubah. Nah, yang ini belum saya rubah juga. Yang ini dulu kita fixkan yang soal ini. Iya. Coba Bapak Ibu, kalau ini kan sudah sampai sini kan sudah tadi kan, ini namanya silogisme. Iya. Silogisme. Kalau yang ini perubahan ini namanya itu apa? Maksudnya di halaman berapa dia? Iya, berarti itu yang negasi implikasi, Pak. Berarti negasi implikasi itu ekuivalen dengan P dan lingkaran Q. Lingkaran Q, maaf, karena di situ P dan R ya. Karena di situ Berarti jika ini- P dan R. Oh, ekuivalennya ya. Oh, sama Iya. saja kalau ini dalam perkalian, ini kali ini jadi positif kan? Atau bagaimana? Iya. 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 Tapi dia nanti berubah tanda jadi konjungsi. Ini kan disjungsi, Iya. kemudian ini konjungsi. Ya, lingkaran dari lingkaran P berarti jadi P ya, Pak. Iya. Kemudian Lingkaran hilang. iya. Lingkarannya jadi hilang. Kemudian lingkaran dari atau itu kan jadi dan. Dan Ya. kalau maka jadi atau. Iya. Itu ya, Bu. Ini jika dia jadi atau begitu. Ini Ya, kan jika implikasi. maka itu berarti jadi atau ya. Atau ya. Dari atau berubah jadi dan ketika dia ada implikasinya. Ada apa negasinya? Ada negasinya ya. Berarti kesimpulannya saya giat belajar dan saya tidak boleh ikut tanda. berarti dibilang saja itu tabel dari negasi implikasi kayak itu. Nah, mungkin di Google kalau dicari pasti ketemu tabel itu sih. Kalau kita klik di Google. Kayaknya sih. Saya rasa ini kalau saya ini susah juga. Yang saya tidak tahu itu yang bagian bawah. Yang untuk mendapatkan negasi itu. Kalau sampai di kesimpulannya saya paham. Berarti untuk sampai di bagian bawahnya negasinya itu perlu pikiran lagi. Untuk perubahan-perubahannya itu yang perlu ada dasarnya dari mana ya. Kalau kira-kira di modul itu halaman berapa ya? Kalau ini kan silogisme ini kan halaman 62. Silogismenya halaman 62. Yang ini. Yang ini tadi.
Berarti bagaimana? Apakah ini saja diambil atau seperti apa? Kalau saya sih cukup menantang ini, karena ini kalau dia cuma ditanya kesimpulannya mungkin ya biasa saja. Tapi karena ditanya ingkarannya berarti harus ada kelanjutan dari setelah kesimpulan. Ya, jadi lebih dari satu Satu kali konsep. menjawab ya Pak. Kalau menurut saya itu udah ya, itu sudah hot soalnya nanti kadang siswa terjebaknya seperti saya tadi, Iya. langsung menjawab hanya kesimpulannya saja. Padahal di situ pertanyaannya ingkaran dari kesimpulan, begitu. Berarti itu sudah merupakan soal hot, tinggal nanti kita cari penguatnya dari jawaban itu tadi. Iya, Jawaban penyelesaiannya tadi kita kuatkan dengan teorema. Itu. Kenapa dia bisa berubah ke sini? Nah, ini yang mau dijelaskan. Dari negasi P implikasi R ini. Kenapa sampai berubah seperti ini? Nah, ini yang mau dijelaskan nantinya. Saya coba browsing dulu. Itu kayaknya rumus ekuivalen ya Bu Aha ya. Kayaknya ekuivalen Iya, kayaknya Bu. Jadi ekuivalen dari negasi P maka negasi R itu kan kalau dibuka kurungnya jadi negasi P maka negasi R. Iya. Oh begitu. Benar nggak Bu Aha? Gimana Bu? Ini kan negasi dalam kurung P maka R. Ini kalau kurungnya saya buka bisa nggak jadi negasi P maka negasi R? Ekuivalen nggak? Kalau yang aku browsing sih sama Bu. Ini negasi P makati Kayaknya iya kita buat tabel kebenarannya ya Pak Bu untuk ekuivalensi. Jadi nanti kita berarti di tabel kebenarannya Iya. ada kolom ingkaran itu ya. Ada 3 kolom itu berarti Pak. Oh yang ini. Berarti nanti ada kolom ingkaran jika P makati, kemudian kolom sebelahnya ingkaran dalam kurung ingkaran P atau R ya. Nanti kolom sebelahnya mungkin itu P dan ingkaran R. Jadi nanti kita lihat ekuivalensinya, nilai kebenarannya sama apa tidak. Mungkin itu untuk membuktikannya ya Pak. Dengan tabel nilai kebenaran. Mungkin. Kalau nilainya sama berarti benar. Ya, perasaan waktu itu saya pernah seperti itu, tapi yang diimplikasi waktu itu saya. Coba Pak dibuatkan tabel nilai kebenarannya Pak. Ya enggak, Ibu-ibu? Coba Ibu. Ya, coba ini Ibu. baru saya. Ibu coret. Oh iya. Berarti V-nya diganti R-nya. Ya, coba ya nanti saya oret juga. Iya. Pak cari pulpen. Coret dulu, kemudian foto, baru kirim ke grup begitu. Supaya bisa kita tampilkan. Ini nanti ditampilkan untuk tabel kebenarannya Pak. Kalau
konsentrasi. Ini nanti kalau ditanya saja, Iya. misalkan ada kelompok lain yang Jangan menanggapi, sampai butuh begini. pembuktian dari permasalahan di atas. Jangan sampai dalam tanya bagaimana bisa berubah seperti itu. Iya Bu. Jadi nanti kalau ada yang tanya baru dijawab. Iya. Makanya kita siapkan senjata sebelum sebelum bertempur. Siap. Jangan sampai kong ini ditanya kenapa bisa negasi P Sebelum Pak. berubah menjadi disjungsi seperti ini. Waalaikumsalam.